OCCRP klarifikasi mengenai Jokowi sebagai tokoh terkorup. Tidak ada bukti korupsi Jokowi. Lalu apa dasarnya? Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi jurnalisme investigasi internasional, baru-baru ini mengeluarkan klarifikasi terkait kontroversi seputar penobatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sebagai salah satu dari 7 tokoh terkorup tahun ke-2024, kontroversi ini memicu perdebatan di tingkat nasional dan internasional, terutama setelah OCCRP mengakui tidak memiliki bukti langsung untuk mendukung klaim tersebut. Artikel ini akan membahas detail klarifikasi OCCRP, reaksi yang muncul, dan dampaknya terhadap reputasi Indonesia di dunia internasional. Dalam pernyataan resminya, OCCRP menjelaskan proses seleksi yang digunakan untuk menyusun daftar tokoh terkorup. Nama Jokowi muncul dalam daftar ini berdasarkan volume email nominasi yang diterima oleh OCCRP dari berbagai sumber di seluruh dunia. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik terkenal beserta individu yang kurang dikenal, tulis OCCRP di situs resminya. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali penuh atas siapa yang dinominasikan, karena nominasi ini murni berasal dari kontribusi publik. Jokowi masuk dalam daftar finalis karena mendapatkan jumlah dukungan daring yang signifikan, meskipun tidak didukung oleh bukti langsung mengenai tindak korupsi. Salah satu poin penting yang disampaikan OCCRP adalah pengakuan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Jokowi melakukan korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, mengatakan bahwa meskipun ada persepsi kuat tentang korupsi di pemerintahan Jokowi, tidak ada pola pelanggaran yang terverifikasi. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, jelas Sullivan. Publikasi OCCRP ini menuai kritik tajam, terutama dari dalam negeri Indonesia. Praktisi hukum dari Universitas Trisakti, Albert Ariet, menilai bahwa pencantuman nama Jokowi tanpa bukti yang cukup merupakan penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Publikasi ini dapat dikualifikasikan sebagai fitnah dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia, tegas Albert. Albert juga menekankan bahwa tuduhan korupsi tanpa dasar hukum atau bukti permulaan yang cukup merupakan tindakan yang melanggar prinsip omnes indematus pro innoctio legibus habiter, yang berarti seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya oleh pengadilan yang adil. Kontroversi ini membawa dampak signifikan terhadap reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Penobatan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup tidak hanya mencoreng nama baik Presiden, tetapi juga memengaruhi persepsi global terhadap pemerintahan Indonesia. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa publikasi OCCRP seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk agenda politik. Menanggapi laporan OCCRP, Jokowi menantang organisasi tersebut untuk membuktikan tuduhannya. Ia juga menekankan bahwa selama 10 tahun memimpin Indonesia, ia telah berusaha membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya transparansi dan akurasi dalam pelaporan investigasi, terutama yang memiliki dampak luas terhadap individu dan negara. OCCRP dalam klarifikasinya menyatakan komitmennya untuk menyempurnakan proses seleksi agar lebih inklusif dan transparan di masa depan. Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas, kata Drew Sullivan.